Hai, gimana kabar kalian akhir-akhir ini? Apakah baik? Apakah menyedihkan? Atau mungkin berjalannya hari jadi biasa aja? Kalau untuk aku, hari-hari aku sebenarnya indah dan menyenangkan banget. Cuman ada pelajaran-pelajaran yang justru datangnya dari orang-orang terdekat aku yang emang rasanya sakit banget. Dan di sini, di cerita sebelum tidur yang hikmat kali ini, aku bakalan bawa kalian mengudara sebelum kalian pergi ke alam mimpi indah kalian dengan sebuah cerita yang sederhana. Jadi mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulaikan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Kita pasti punya satu atau dua orang yang deket banget sama kita. Kita pasti punya satu atau dua orang yang selalu jadi one call away kita. Yang kalau kita punya masalah, yang kalau kita punya problems, pasti kita langsung keinget dia. Bahkan kalau kita lagi makan enak, kalau kita lagi minum minuman yang seger banget, kalau kita lagi ke sebuah tempat yang kayaknya indah banget, kita jadi mikir, andai gue kesini sama dia, andai dia bisa nyobain juga, andai dan andai lainnya yang buat lo tuh inget sama dia. Cuman ya, gue percaya bahwa setiap orang yang hadir dalam hidup tuh selalu ada jangka waktunya. Ada expired date ya kayak makanan. Sometimes memang ini adalah takdir hidup gitu loh. People come and go but memories don't, seperti apa yang sering gue bilang. Tapi terkadang kita tuh cuman bisa menerima kalau dia tuh datang. Dan kita tuh gak bisa menerima kalau dia tuh emang pengen pergi. Dan untuk menahan seseorang yang pengen banget pergi emang bakal menyakitkan banget buat kita. Kita yang udah berbuat baik mungkin bumerangnya bukan berbalik jadi activity yang baik lagi. Cuman berbalik jadi sebuah rasa sakit karena kita tuh terlalu berharap bahwa mereka bakal datang ke kita buat selamanya, padahal kan enggak. Jadi di sini sesuai dengan judulnya, nggak apa-apa, tahan dulu aja rasa sakitnya. Jadi karena gue bilang nggak apa-apa itu bukan berarti kita tuh kayak ya udah deh nggak apa-apa. Maksudnya kayak lihat dulu gitu what's coming next again gitu, apa yang bakal datang nanti. Lihat dulu karena nggak ada sebuah air mata yang sia-sia dan Tuhan tuh nggak bakalan mungkin menitipkan sebuah rasa sakit ini cuman buat bikin kita tuh kecewa. Enggak. Kenapa harus rasa sakit ya? Karena kalau nggak pakai rasa sakit, kalau nggak pakai air mata, kalau nggak pakai penderitaan tuh kadang kita nggak ngerti. Oh ternyata proses pendewasaan itu seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang gue tanya dulu deh, gimana hubungan kalian sama diri kalian sendiri? Dan gimana hubungan kalian sama orang-orang terdekat kalian? Biasa aja kah? Justru makin deket kah? Atau mungkin lagi ada konflik atau masalah kah? Atau mungkin ya lagi renggang-renggang aja karena udah gak satu tujuan lagi. Mungkin itu yang gue rasakan sekarang sama beberapa orang di dekat gue. Gak satu tujuan lagi tuh emang sakit banget. Karena kita yang maksa mereka buat terus di sini, buat terus bareng-bareng sama kita, padahal sebenarnya yang pengen itu tuh cuman kitanya aja. Mereka udah capek. Dan kita emang gak bisa berbuat apa-apa kalau orang udah capek. Mau kita kasih sesuatu yang mahal pun, mau kita kasih sesuatu yang baik banget pun, mereka bakalan muak juga karena mereka udah gak mau di sini. Dan akan sangat percuma apabila tenaga kita, pikiran kita tuh justru terkonsentrasi sama mereka-mereka yang emang udah gak bisa ngehargain kita. Bukan mereka yang salah, bukan kamu juga yang salah. Ya emang mungkin jalannya udah gak sama-sama aja. Emang bukan waktunya aja buat bareng-bareng. Ya, namanya juga hidup. Sometimes we find and sometimes we lost. Kadang kita menemukan dan kadang kita kehilangan. Dan itu emang sebuah rumus hidup yang adil. Dan gue ngomong kayak gini pun bukan berarti gue bisa untuk ngadepin itu semua. Itu juga berat banget buat gue. Apalagi seperti tadi, orang yang justru deket banget sama gue, orang yang justru ketika gue susah tuh gue nyari dia, gue inget namanya. Orang yang pengen banget gue bawa ke masa depan, orang yang pengen banget bisa gue hargain, orang yang pengen banget gue
gue utamain gitu. Dan ternyata dia nggak kayak gitu, dan dia enggak mengusahakan hal yang sama dan setara. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman rasa sakitnya adalah ketika kita udah disepelekan aja sama mereka, dan kita udah nggak dianggap sepenting itu kayak dulu. Dari sini aku jadi belajar bahwa berbuat baik itu boleh banget kok, berpahala. Cuman kalau terlalu baik sehingga menyakitin diri kamu sendiri itu yang salah. Karena ya buat apa kalau kamu bisa berbuat baik ke mereka tapi diri kamu sendiri terluka. Kalau kamu bisa berbuat baik sama mereka cuman kamu gak bisa berbuat baik sama diri kamu sendiri, itu bakalan percuma banget. Dan di sini gue cuman pengen cerita kalau gue juga mengalami hal-hal demikian. Jadi kalau kalian ngerasain juga, kalian tuh gak sendirian. Kalau kalian pusing harus kayak gimana, kalian gak sendirian. Karena gue juga pusing harus kayak gimana buat ngejalaninnya. Makanya dengan judul ini tuh gue pengen bilang bahwa ya udah gak apa-apa, karena selain diterima tuh kita mau ngapain lagi? Mau menolak takdir Tuhan? Mau mencoba mendakwa Tuhan bilang ini gak adil? Mau mencoba bawa mereka yang jahat? Gak ada gunanya juga kan? Bakal terus berjalan juga, karena memang sudah digariskan kayak gini. Jadi ya ikutin aja cara mainnya. Tetap berbuat baik, tetap lihat nih hidup tuh jalannya kayak gimana sih. Karena kita tuh terlalu berkonsentrasi sama orang-orang yang kayak gitu. Seperti gue yang terlalu berkonsentrasi sama mereka-mereka ini, tanpa sadar gue tuh masih punya banyak teman baik di luar sana yang sayang sama gue. Cuman emang jarang gue lihat aja, jadinya gue tuh gak kelihatan gitu loh. Itu coba deh kalau kamu maybe lost someone, maybe kamu kehilangan beberapa orang, coba kamu lihat lagi, kamu tengok lagi, oh ternyata masih ada ya orang-orang yang bisa gue jagain, orang-orang yang bisa gue kasih cinta kasih gue sepenuhnya. Dan kalau misalkan kamu udah ngelakuin yang terbaik ya, kamu gak usah sedih karena ya it's their loss gitu loh. Itu kehilangan mereka. Kamu gak usah ngerasa bersalah, gak usah ngerasa sedih karena kehilangan orang-orang yang emang gak bisa ngehargain kamu. Gak apa-apa, tahan dulu aja rasa sakitnya. Karena setelah hal yang sakit itu seperti apa yang gue bilang nih di podcast Kita dan Waktu, bahwa berjalannya hidup tuh kayak ritmenya tak tuk, sedih bahagia. Jadi after we feel sad, kayak kita bisa ngerasain bahagia lagi. Dan itu waktunya tuh sebentar banget kok. Period time-nya tuh bakalan sebentar banget kan, dan gak terlalu lama. Jadi makanya kalau banyak orang yang bilang jangan terlalu tenggelam sama kesedihan. Karena kalau kita terlalu tenggelam, kita jadi gak bisa ngeliat bahagia yang ada di atas kita gitu. Dan gue gak tahu ada berapa banyak orang yang lagi ngerasain kayak gini, apalagi di masa-masa sulit kayak gini, yang mana kayak sekolah, kuliah, kerja aja bahkan dari rumah, yang harusnya kita bisa ketemu bareng, catch up bareng sama teman-teman kita, ngobrol secara personal, tatap muka, sekarang cuma via chat. Dan via chat itu emang sangat rentan banget, karena kadang ada beberapa orang yang gak suka pakai emoji. Jadi kita gak tahu, dia bilang gak apa-apa, tapi tanpa emoji tuh rasanya kayak sakit banget kan. Jadi maybe we're in this same boat together, kita ada di perahu ini sama-sama. Dan itu gak apa-apa, sekali lagi itu gak apa-apa. Itu bukan sebuah kesalahan, it's a lifetime process yang emang harus kita jalanin bareng-bareng. Dan semangat ya, semangatin diri kamu, karena selain diri kamu sendiri siapa yang mau nyemangatin? Dan percaya sama diri kamu, karena kalau kamu sendiri gak percaya sama diri kamu sendiri, siapa yang mau nyemangatin? Dan siapa yang mau percaya? Itu aja sih dari aku pribadi. Semoga dengan cerita ini kalian bisa jadi sadar bahwa buat jangan tunggu konflik dulu, jangan tunggu hal-hal yang gak enak dulu buat nengok teman kalian. Tapi sekarang mulai aja check up, kayak nanya, gimana kabar kalian? Gue boleh main gak? Gue pengen ngirim sesuatu nih, lo mau cerita gak? Gue siap kok dengerin lo. Mulai dengan chat-chat sederhana kayak gitu, bikin kalian terhubung dan bikin kalian sadar bahwa ternyata masih banyak ya orang-orang yang butuh kasih sayang gue. Dan ternyata masih banyak ya orang yang sayang sama gue. Itu aja sih dari aku. Habis ini jangan lupa buat dengerin podcast Kita dan Waktu. Nanti linknya aku sertakan di description box. Dan baca juga cerita kapal kertas, karena sebentar lagi bukunya bakalan terbit. Linknya juga aku sertakan di description box. Ya udah sih, jangan capek-capek ya buat jadi orang baik. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur episode selanjutnya. Dadah.